Hai guys, di video kali ini gue mau ngebahas tentang hal yang rame banget di request oleh orang-orang di Instagram ke gue 2 hari belakangan. Yap, DM Instagram gue penuh sama permintaan orang-orang yang minta gue ngebahas tentang hal ini. Bahkan gue sering kali di tag atau di mention di postingan orang-orang lain yang ngebahas tentang hal ini. Hal apa sih bang? Jadi 2 hari belakangan ini muncul teori dari fans yang bilang bahwa G-Dragon dan Jennie itu sebenarnya tidak berkencan guys, alias Dispatch cuma kena prank oleh Jennie. Kok bisa bang? Semuanya berawal dari wawancara G-Dragon dengan majalah Days beberapa hari belakangan kemarin yang baru saja dirilis gitu guys. Jadi G-Dragon itu bilang bahwa dia itu setahun belakangan tinggal di Itaewon. Sedangkan waktu konfirmasi berita antara G-Dragon dan Jennie dating ini, Dispatch bilang Jennie itu sering pergi ke Hanamdong, rumah GD yang di Hanamdong, untuk berkencan sama GD. Sedangkan GD bilang dia tinggalnya di Itaewon selama setahun terakhir. Tentunya hal itu langsung membuat fans bilang, wah ternyata berita dari Dispatch ini bohong dong. GD tinggalnya di Itaewon, kok Jennie kencannya malah di Hanamdong. Berarti itu semua hanya cocokologi Dispatch dong. Buktinya nggak ada foto antara mereka berdua juga yang didapat oleh Dispatch gitu. Jadi sekarang teori berkembang. Semua orang bilang, oh ternyata Jennie hanya ngeprank Dispatch cuman di prank sama Jennie. Itu semua tidak benar, kata orang-orang begitu sekarang di beberapa postingan media sosial. Nah of course setelah berita itu keluar, banyak yang mention gua, banyak yang ngetak ke gue, banyak yang minta gua buat bikin kontennya. Bang, bikinin kontennya dong, bahas dong bang, ini beneran apa enggak bang? Nah pertanyaannya, kenapa nanya kebenarannya ke gue? Memang gue tahu apa? Gue tinggal di Indonesia, tidak tahu apa-apa sama hubungan mereka yang ada di sana. Gue sama elu sama, kita cuma dapat dari berita-berita yang beredar. Nah, tapi karena udah terlanjur minta gue bahas nih di sini. Yang gue bahas bukan faktanya. Sekali lagi gue nggak tahu faktanya apa. Gue cuma mau ngebahas kenapa berita GD dan Jennie ini jadi seolah-olah komoditi yang bikin orang-orang pro dan kontra gitu. Ada yang pro banget, ada yang kontra banget gitu. Nah, ini yang mau gua bahas di sini. Pertama-tama yang mesti kalian tahu buat kalian yang belum pernah nonton gue nih, karena yang udah nonton gue, yang subscribe gue, yang follow Instagram gue pasti tahu banget G-Dragon dan Jennie adalah ultimate bias gue. Yap, bias cowok gue dari Korea ya G-Dragon, bias utama gue gitu. Kalau cewek ya Jennie. Jadi GD dan Jennie itu dua-duanya ultimate bias gue, dan ketika mereka jadian ya gue seneng banget lah gitu. Tapi ini yang mesti kalian tahu, gue nggak pernah sedikit pun menjodohkan antara G-Dragon dan Jennie. Sebelum ada berita kencan mereka berdua, gue nggak pernah terbersit di otak gue untuk menjodohkan antara GD dan Jennie. Nggak pernah ngesiper-siperin GD sama Jennie. Kenapa? Karena nggak masuk aja di otak gue. Gue inget gue kenal Jennie pertama kali itu tahun 2012 lewat MV-nya GD, salah satunya MV Dead XX-nya gitu, dan juga kolaborasi antara GD dan Jennie di lagu Black gitu. Dan gue ngeliat kayak GD itu abangnya Jennie. Gue ngeliat GD dan Jennie dari era itu. Jadi nggak pernah sedikit pun terpikir di otak gue untuk menjodohkan dua orang ini. Bahkan sebelum GD dan Jennie diberitakan kencan, gue masih percaya Jennie itu masih kencan sama Kai EXO. Jadi ketika tiba-tiba ada berita dari Dispatch, gue langsung kayak what? Gue kaget. Setelah kaget baru gue seneng. Kenapa gue seneng bang? Karena buat gue berita bias pacaran itu adalah berita yang menyenangkan. Nah, ini perbedaan mungkin kita, beberapa orang yang pro dan yang kontra. Ada orang-orang yang gue tahu memang sangat tidak suka biasnya itu diberitakan pacaran. Kenapa? Satu, dia nggak rela, dia nggak pingin biasnya pacaran dulu. Dua, ada juga yang merasa kalau biasnya diberitakan pacaran nanti karirnya jadi susah buat naik gitu. Karena fans ada yang pergi, karena ada beberapa fans yang nggak pingin biasnya pacaran gitu. Jadi bagi orang-orang yang kontra, pokoknya bias gue nggak boleh pacaran gitu. Sedangkan gue adalah orang pendukung garis keras. Tiap kali ada idol Korea yang pacaran, gue bakal pendukung garis keras. Kalau mereka mau pacaran go public gak apa-apa. Kenapa? Karena gue tahu rasanya dikekang atau dilarang-larang untuk hal yang sebenarnya lo pengen gitu. Apalagi untuk idol-idol yang sudah di atas 20 tahunan gitu. Ini perbedaan kita. Kalau kalian tidak setuju bias kalian pacaran, ya udah gitu, nggak apa-apa. Itu lo aja gitu. Tapi jangan maksa gue untuk setuju sama pendapat lo gitu. Gue mah pinginnya bias gue pacaran gitu. Kenapa sih bang? Lu ngotot banget atau seneng banget dengan bias yang pacaran? Karena gini guys,
Umur gue sama umur Jennie itu cuman beda 1 tahun. Ya, gue lebih tua 1 tahun daripada Jennie. Dan gue tahu di usia Jennie, kami ini secara psikis dan hormonal butuh pasangan. Butuh orang yang bisa kami ajak berbagi, butuh orang yang bisa kami ajak cerita, kami ajak mesra-mesraan. Ya, memang itu umurnya, memang usia kami usia itu gitu. Usia udah 20-an gitu. Bahkan kalau di Indonesia, yang seumuran Jennie tuh, teman-teman gue yang seumuran Jennie tuh udah pada punya anak, guys. Anaknya ada yang udah 2 malah gitu. Jadi ketika seumuran Jennie, seumuran Lisa, seumuran Rose, apalagi seumuran G-Dragon gitu, pacaran itu sangat normal. Memang itu masanya mereka ingin jatuh cinta, ingin merasa diperhatiin, ingin memperhatikan orang lain gitu. Jadi buat gue, kalau idol udah di atas 20 tahun, terus mau pacaran ya nggak apa-apa. Bahkan belum 20 aja pengen pacaran juga nggak apa-apa. Atau di Indonesia anak SMA juga udah pada pacaran gitu. Lu deh yang nonton ini, lu yang masih SMA misalnya, lu pacaran gak? Kalau lu aja pacaran, kenapa lu ngelarang bias lu pacaran? Kalau gua gitu. Jadi gua sama sekali tidak pernah bermasalah bias pacaran. Kalau ada berita idol pacaran atau bahkan nikah, gua mah seneng banget. Gua nggak pernah gua ngelarang-larang. Nah, itu berita GD dan Jennie ini mengejutkan orang-orang karena terutama untuk Jennie ya. Kalau untuk fansnya G-Dragon pasti udah lebih ikhlas karena umur Jennie udah di atas 30, dia udah selesai wamil, bahkan temennya segrup Taeyang sudah menikah gitu. Jadi kalau Jennie dapat pacar, kita mah senang banget. Tapi untuk Jennie mungkin masih banyak yang kontra dan gak pingin Jennie berpacaran gitu. Bahkan saat Jennie sama Kai pun banyak yang gak setuju di era tersebut. Nah, sekarang lo nanya ke gue, Bang, menurut lo GD dan Jennie beneran pacaran apa enggak? Kalau gue beneran menurut gue. Kenapa? Gue kasih tahu versi gue aja nih ya. Nih sekali lagi, apa yang sekarang beredar antara GD dan Jennie yang katanya nggak pacaran ini semuanya bukan konfirmasi dari pihak-pihak terkait, bukan konfirmasi dari YG, bukan konfirmasi dari Jennie, bukan konfirmasi dari G-Dragon, oke? Semuanya hanyalah teori yang didapat fans berdasarkan wawancara dari G-Dragon dengan majalah Days. Yang mana wawancaranya tadi dibilang GD itu rumahnya di Itaewon, sedangkan kencannya kata di Space di Hanamdong. Padahal kita bisa aja mikir gini, siapa tahu GD memang punya rumah di Hanamdong, tinggalnya doang, tidurnya di Itaewon. Kalau mau pacaran di Hanamdong, orang kaya bebas kan, bisa aja kayak gitu sebenarnya. Tapi anggaplah itu semua tidak benar ya. Kita membenarkan teori fans. Jadi menurut fans ini benar kalau mereka memang tidak pacaran gitu. Jadi sekarang sesuai dengan kepercayaan masing-masing aja. Ada yang percaya tidak nih, Dispatch itu cuma di prank sama Jennie, ada yang percaya iya. Kalau gua jujur-jujuran aja, gua percayanya iya. Kenapa? Nih gua kasih tahu. Sekali lagi, kalau lu nggak setuju, boleh nggak? Boleh banget lu nggak setuju sama gue. Emang gua siapa? Yang pacaran kan mereka. Lu nggak setuju nggak apa-apa. Tapi kalau gua setuju, tapi jangan marah kalau gua setuju, oke? Sekali lagi, jangan marah kalau gua setuju, karena gua nggak marah lu nggak setuju dia pacaran gitu. Jadi ceritanya gini. Kalau gua, kenapa gua berpikir bahwa memang iya GD dan Jennie pacaran, karena ya semua tahu yang nonton gue, kalau gue itu udah lama sekali ngikutin K-pop gitu. Dan gue udah lama ngikutin YG Entertainment, YG, artis YG itu gue udah lama gitu. Dan gue tahu banget atau paham banget gimana cara YG ini mengkonfirmasi kencan artisnya. Karena udah berkali-kali gue lihat gitu, YG itu punya kebiasaan gini. Kalau misalnya berita kencan artisnya itu tidak benar, langsung dibantah. Tapi kalau benar, mereka akan bilang, kami tidak tahu, itu privacy artis kami. Nah, itu udah berkali-kali dilakukan YG sejak era Big Bang dan juga 2NE1 dulu, sejak generasi kedua gitu, sebelum generasi ketiganya YG Entertainment dari winner icon Blackpink sampai Treasure ini debut gitu. Jadi udah berkali-kali gue lihat konfirmasi ala YG. Emang YG pernah ngebantah, Bang? Pernah. Dulu di awal-awal Blackpink ini debut, Jennie itu udah pernah kena skandal kencan loh guys. Tahu nggak kalian? Bukan sama Kai, sama siapa? Sama Teddy. Bayangin, ada berita yang bilang Jennie kencan sama Teddy, langsung dibantah sama YG Entertainment. Tidak ada, itu bohong. Jennie sama Teddy itu murni hubungannya antara produser dan juga artis gitu. Dan Jennie menganggap Teddy udah seperti abang sendiri, bukan pacaran gitu. Itu rumor yang sangat tidak benar yang disebarkan orang aja, disebarkan oleh haters gitu. Tapi kalau misalnya
artisnya YG ini beneran kencan, YG itu selalu jawabannya sama. Itu urusan artis kami, urusan pribadi mereka, kami tidak mau ikut campur atau tanyakan aja sendiri. Intinya gitu, YG nggak pernah mengkonfirmasi, iya artis gue pacaran lo, nggak pernah. Itu semua udah dilakukan berkali-kali. Yang paling legendaris adalah ketika mengkonfirmasi Taeyang. Waktu Taeyang itu dikonfirmasi pacaran sama Min Hyorin, yang notabene sekarang mereka udah nikah. Dulu waktu berita kencannya muncul, itu wartawan nanya ke YG, bener gak Taeyang dan Min Hyorin pacaran? YG bilang, oh iya, kami tidak bisa menghubungi Taeyang. Kalau iya, selamat. Nah, gitu cara YG mengkonfirmasi artisnya yang memang benar-benar berkencan atau berpacaran. Jadi, karena gue udah lihat itu berkali-kali, ya jadi gue semacam udah paham kalau YG ngomongnya kayak begitu, berarti iya. Kalau YG ngebantah, ya berarti enggak. Udah pasti tuh, kalau YG ngebantah, mau lo percaya kayak apapun, memang enggak aja gitu. Tapi kalau YG bilang, kami tidak tahu, itu urusan pribadi artis kami, maka itu artinya iya. Nah, ketika berita G-Dragon dan Jennie berkencan kemarin, cara konfirmasinya YG seperti apa? Kalian tahu sendiri kan? YG bilang itu urusan pribadi artis kami tidak ikut campur. Intinya seperti itu konfirmasinya. Jadi gue percaya memang mereka berdua berpacaran. Udah segampang itu gue. Bang, sekarang tapi ada buktinya bang. Yang tadi Jennie tinggalnya di Itaewon, bukan di Hanamdong. Di Hanamdong itu Jennie cuma pulang ke rumahnya aja. Ya nggak apa-apa. Kalau lo mau percaya seperti itu ya nggak apa-apa gitu. Ya itu lo percaya aja. Toh kita nggak ada yang tahu fakta benarnya kan. Jennie dan Jennie nggak ada yang ngomong gitu. Jadi sesuai dengan kepercayaan masing-masing aja. Kalau lo mau percaya mereka tidak berkencan ya nggak apa-apa. Kalau gue percaya atau ada orang-orang yang percaya kalau mereka berdua kencan, ya lo jangan marah dong. Biasa aja gitu kan. Ini tidak merugikan siapa-siapa. Toh gue nggak akan tuh kalau misalnya ngebahas Jennie. Misalnya Jennie ada berita prestasinya, terus tiba-tiba gue ngomong Cie pacarnya Jidi, nggak bakal. Atau gue lagi reaction Blackpink comeback, tiba-tiba wah pacarnya Jidi cakep banget, nggak bakal. Gue kalau udah ngomongin prestasinya Jennie ya Jennie aja gitu. Tapi kalau gue mau di Instagram gue tiba-tiba cantik banget pacar orang, ya nggak apa-apa. Itu kan hak gue. Gue ngefans sama Jennie kok, gue nggak akan ngejatuhin Jennie. Gue fans berat Jennie, fanboy nomor satunya Jennie. Bahkan gue berani bilang gue fanboy nomor satunya Jennie tuh. Jadi kalau misalnya lu nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau gue percaya juga nggak apa-apa, karena gue nggak marah lu nggak percaya. Jadi lu nggak boleh marah atau kesel ke gue kalau gue percaya. Sesimpel itu. Karena kalau buat gue pribadi ya guys, kalau lu memang udah nggak percaya aja. Gue tuh paling kesel gini, kayak waktu Jennie sama Kai itu dikonfirmasi, itu banyak banget orang yang bilang, itu mah cuman media play yang dilakukan oleh YG dan SM. Gue yang kayak, what gitu. Dan kemarin waktu G-Dragon dan Jennie juga, itu cuman media play. Nah, gue tuh lucu sama orang-orang, gue nggak tahu ini fans apa bukan yang ngomong. Kalau yang ngomong haters oke lah, kalau yang ngomong fans gue ketawa. Fans ngomong biasnya sendiri media play atau agensi biasnya sendiri media play, itu kan tandanya dia merendahkan biasnya sendiri. Lo tau nggak, media play itu biasanya dilakukan untuk orang-orang atau artis-artis yang karirnya sedang-sedang aja atau karirnya di bawah, untuk naik, untuk manjat secara tiba-tiba. Dilakukan media play supaya disorot sama media gitu. Ini Jennie Blackpink, orang yang berkali-kali brand reputationnya di Korea itu nomor 1. Dia yang kalau make apa-apa laku langsung barangnya. Bahkan orang-orang Korea itu yang tidak tahu Blackpink aja tahu Jennie di Korea. Terus lo bilang YG nge-media play Jennie. Aduh, gue tuh sangat lo merendahkan Jennie namanya. Gue sebagai fansnya Jennie, gue tersinggung. Lo bilang YG media play Jennie. Ya Allah, Jennie Blackpink gitu. Terus lo bilang media play Jennie. Berarti lo bilang Jennie kagak terkenal. Jennie karirnya masih di tengah-tengah. Jennie tuh udah mentok di atas nih. Kalau Jennie media play, dia mau kemana lagi? Orang kalau karirnya di tengah, terus media play supaya naik ke atas. Jennie tuh udah di ujung atas, terus dia media play mau kemana? Mau kemana lagi? Udah di ujung gitu. Nah makanya ketika ada orang-orang yang bilang ini media play, aduh. Waktu Jennie sama Kai dibilang media play, Jennie dan Kai EXO loh ini, Kai EXO bukan idol yang gak tahu siapa namanya, bukan idol nugu. Ini Kai EXO nih, Jennie Blackpink. Mereka tiba-tiba ke gap pacaran, terus dikonfirmasi dibilang media play. Aduh, Jennie sama G-Dragon cuma nyoret-nyoret sepatu doang, sepatunya laku. Terus lu bilang media play. Aduh, makanya gue tuh ketika ada yang ngomong media play, gue cuman bisa ketawa doang gitu. Lu boleh nggak percaya, tapi jangan bilang media play. Kalau lu bilang media play, lu ngejelekin bias lu sendiri gitu. Kalau memang Jennie atau GD itu bias lu ya. Tapi kalau bukan bias lu, kalau lu haters ya mau diapain? Namanya juga haters, apa juga dibenci gitu. Nah jadi kalau gue seperti itu, bang.
sekarang kalau gue jadi, tadinya gue percaya nih bang, Jidi sama Jenny pacaran gara-gara ada berita kemarin atau gara-gara ada hal ini yang bilang Jidi tinggal di Itaewon, gue jadi nggak percaya bang. Ya nggak apa-apa, nggak percaya aja. Percaya nggak percayanya lu tidak mengubah apa-apa. Percaya tidak percayanya gue terhadap Kencan ini tidak mengubah apa-apa. Jenny tetap anggota Blackpink, Jenny tetap terkenal. Jidi tetap anggota Big Bang, Jidi tetap terkenal. Udah kan? Jadi nggak perlu ada yang diperdebatkan. Nah, jadi itu yang mau gue bahas di sini gitu. Jadi buat orang-orang nih yang minta gue bahas nih, udah gue bahas gitu. Dan ya kalau lu nggak setuju sama pendapat gue soal ini ya nggak masalah. Karena gue nggak bilang ini fakta. Gue cuman percayanya mereka pacaran. Gue nggak tahu beneran pacaran apa enggak. Siapa tahu memang enggak. Siapa tahu lu yang bener, ya nggak apa-apa juga gitu. Kalau memang mereka nggak pacaran, toh gue nggak akan tiba-tiba gila, gue nggak stres. Oh pusing pala, mereka tidak pacaran, mereka harusnya pacaran. Gue nggak gitu, gue biasa-biasa aja. Mereka nggak pacaran, ya udah. Mereka pacaran, ya udah. Kalau mereka pacaran gue seneng nggak? Seneng. Mereka nggak pacaran gue seneng nggak? Seneng. Gue mah santai, gue mah. Yang penting mereka tetap berkarya. Kalau mereka tiba-tiba kena musibah, tiba-tiba tidak bisa bernyanyi lagi, tiba-tiba suara Jenny berubah jadi bapak-bapak, jadi oi, suaranya jadi kayak gitu, baru gue sedih gitu. Jadi tiba-tiba rupa cara nge-rap, baru gue sedih. Kalau mereka pacaran nggak pacaran mah ya. Ingat, asmara bukanlah sebuah kejahatan. Semua orang berhak jatuh cinta, semua orang berhak punya pacar, punya pasangan. Apalagi kalau usianya sudah cukup. Usia Jenny sudah 296, sekarang 25 tahun ini. Jadi ketika usia 25 tahun punya pacar normal. Anak 17 tahun aja punya pacar normal. Jadi biasa aja kalau gua gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau lo Blink, lo fansnya Jenny terutama, lo fansnya G-Dragon, lo VIP, lo lihat ini dan akhirnya mendukung tidak mendukung, ya santai aja gitu, nggak usah dibawa. Ini tuh nggak usah dijadiin hal yang apa ya, yang bikin kita terpecah. Orang cuman pacaran gitu ya. Sekali lagi, dan please, kalau gue sih ini gue pesenin banget, jangan ngelarang-larang bias lu pacaran. Kenapa gue bilang jangan ngelarang-larang? Karena lu nanti dilarang orang pacaran pun juga kesel. Lu dilarang orang tua lu untuk tidak pacaran sama orang yang lu suka aja lu pasti kesel. Apalagi ini kita fans yang gak kenal Jenny ngelarang-larang dia, atau ngefans sama Jidi tapi ngelarang-larang Jidi, pasti Jidi sama Jenny juga kesel kalau dilarang-larang gitu. Jadi jangan ngelarang-larang bias gitu. Bang, tapi kan dia hidup karena gue bang, karena gue beli album dia, karena gue streaming dia. Lu hilang satu pun karirnya nggak bakal kenapa-napa. jadi jangan merasa lu yang menghidupi bias lu gitu. Mereka itu hidup karena karyanya mereka. Emang kalau mereka nggak ngapa-ngapain, mereka cuman malas-malesan di rumah doang, lu mau bayarin hidupnya mereka, bayarin listriknya mereka, bayarin tas Gucci-nya Jenny? Enggak kan? Lu tuh ngefans sama mereka karena mereka nyanyi kan. Nah jadi kayak gitu, jangan merasa kita yang punya kuasa terhadap bias gitu. Jadi ya sekali lagi, itu aja dari gue. Gue sih percaya, lu gak percaya gak apa-apa. Lu percaya, ya alhamdulillah gitu. So guys, gitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue.